Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati Yusuf. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Jadi, bagaimanakah perbedaan fungsi internal dan eksternal public relation? Jadi, kegiatan internal public relation adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk internal publik, organisasi, atau perusahaan. Publik internal adalah semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan internal dan kepentingan umum dari organisasi atau perusahaan. Sedangkan fungsi eksternal public relation adalah membangun hubungan publik di luar perusahaan dan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, fungsi eksternal public relation adalah menciptakan hubungan yang harmonis dengan khalayak pada khususnya dan pada masyarakat umumnya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Franky Haju, yaitu bagaimanakah public relation di era globalisasi. Jadi, peran seorang public relation dalam era globalisasi ini antara lain dalam pasar internasional. Jadi, seorang public relation harus membantu menjembatani investasi dan ruang pasar dalam penjualan produk. Dalam bidang public relation dan bidang komunikasi dalam era ini juga sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Yusuf. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya dari kelompok 4 dari Werdawati Demo Galat. Pertanyaannya, mengapa public relation disebut sebagai fungsi manajemen? Baik, saya akan menjawabnya. Karena public relation adalah yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik dan public relation yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi. Definisi public relation mendapatkan sebagai sebuah fungsi manajemen yang berarti bahwa manajemen di semua organisasi harus mendapatkan public relation. Definisi ini juga harus mengidentifikasikan pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Yusuf. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, pertanyaan dari Indah Sapitri Alimudin. Pertanyaannya, dalam definisi public relation terdapat unsur falsafah. Tolong kalian jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan unsur falsafah. Unsur falsafah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, public relation merupakan falsafah manajemen yang bersifat sosial. Yang kedua, public relation merupakan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan itu dengan menjelaskan, menginformasikannya kepada publik sehingga tercipta saling pengertian dan etika baik. Yang ketiga, public relation merupakan perwujudan falsafah pada tataran kebijaksanaannya. Yang keempat, public relation merupakan suatu cara pendekatan untuk menciptakan opini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Desrianti Mustafa. Pertanyaannya yaitu, apa saja konsep dasar public relation dalam praktik, dan sebutkan alat-alat komunikasi public relation yang bisa digunakan. Yaitu praktik public relation dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai di berbagai kalangan masyarakat. Salah satu praktiknya dapat kita lihat dari surat kabar dan media elektronik, di mana sesuai dengan tugasnya public relation untuk menginformasikan suatu produk maupun jasa kepada masyarakat luas. Kemudian pertanyaan dari saudari Sri Hastuti Mamonto. Pertanyaannya, jelaskan hal-hal yang menjadi tantangan dalam mempraktikkan public relation.
yaitu tantangan pertama pertumbuhan teknologi komunikasi yang semakin pesat menjadi tantangan tersendiri bagi seorang public relation. Karena teknologi komunikasi ini berdampak pada penyebaran informasi baru yang semakin cepat dan luas, kemudian pengaruh dari media massa, dan tingkat pendidikan, kelas sosial, demografi dari khalayak yang berbeda-beda, keinginan publik yang semakin beragam, serta banyaknya permintaan publik yang belum bisa dipenuhi oleh perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Feti Alamri. Pertanyaannya itu, sebutkan unsur-unsur komunikasi dalam public relation. Unsur-unsur komunikasi dalam public relation itu ada 5. Yang pertama yaitu unsur komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampaian pesan. Dan yang kedua itu ada pesan. Pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Dan yang ketiga itu ada media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan dalam berkomunikasi. Dan yang keempat itu ada komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi, target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Dan yang terakhir itu ada feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikasi untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rik Abdullah, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Rizky Mokadompit. Pertanyaannya itu, jelaskan fungsi kebijakan public relation dalam dunia pendidikan. Pengertian public relation dalam pendidikan atau fungsi yaitu merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpan sikap-sikap publik, menyesuaikan kebijakan dan produser instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan pada dan dari publik suatu badan khusus atau masyarakat pada umumnya. Fungsi dari kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap sesuatu lembaga atau badan. Publik harus diberi penerangan yang menyangkut kepentingan mereka sehingga dengan demikian akan timbul pengertian dan saran daripadanya yang harus diperhatikan lembaga yang bersangkutan. Terima kasih.